Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI, sidang DPR RI dan juga DPD RI, saat ini di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 14 Agustus 2026, pemerintah menghadirkan sejumlah penerima manfaat dari program prioritas pemerintah, salah satunya merupakan program PKH. Program PKH ini merupakan salah satu bantuan untuk masyarakat yang miskin agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk PKS ini sendiri pemirsa di tahun 2026 Kementerian Sosial mencatat jika terdapat 8,9 penerima bantuan yang telah menerima bantuan dari pemerintah, sementara ada 10 juta total yang akan menjadi sasaran. Dan saat ini telah hadir bersama saya salah satu penerima manfaat tersebut, ada Ibu Susana dari yang telah hadir untuk menyampaikan bagaimana manfaat tersebut dapat dirasakan oleh mereka. Baik Ibu, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Ibu perasaannya bisa hadir di Parlemen Senayan Jakarta hari ini? Nggak nyangka sih, deg-degan kayak mimpi aja ya. Tapi alhamdulillah bisa udah nyampe sini. Alhamdulillah Ibu. Ibu, kalau misalnya kita berbicara soal program bantuan PKH yang diterima, sejak kapan Ibu menerima manfaat dari program Keluarga Harapan ini? Kurang lebih 2 tahun yang lalu, tahun 2024. Sudah sejak 2024 ya Bu. Awalnya bantuan PKH ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan apa Bu? Kebutuhan sekolah buat beli seragam, sepatu, alat tulis, semua buat keperluan sekolah. Oh jadi bantuan ini tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari tapi juga untuk sekolah. Jadi seberapa besar bantuan PKH ini membantu kehidupan sehari-hari ibu keluarga di rumah? Sangat besar. Jikalau habis beli peralatan sekolah, ada sisanya saya belikan untuk sembako, beras, minyak di rumah buat seminggu ke depannya. Mungkin bisa diceritakan Ibu apakah ada perubahan yang besar dari kondisi ekonomi Ibu dan juga kesejahteraan keluarga sebelum mendapatkan program ini dan juga setelah mendapatkan program bantuan ini? Sebelum mendapatkan program ini, kalau besok ya lagi malam sempat berpikir besok bagaimana anak jajan sekolah, bagaimana makan di saat suami lagi nggak kerja, suami buruh bangunan. Tapi semenjak ada PKH, alhamdulillah sekolah anak-anak makin semangat belajarnya, makin rajin. Ada jajan buat ongkosnya, terus dapur juga bisa sampai seminggu. Tadi untuk PKH ini juga kan membantu untuk pendidikan anak-anak ya Bu. Itu seperti apa Bu pendidikan yang akhirnya bisa dirasakan oleh anak-anak? Alhamdulillah semenjak ada PKH, anak pertama saya juga sudah lulus. Tinggal saya yang 2 lagi, yang SMP, yang SD. Dia bisa ngebantu buat peralatan sekolahnya, jadi saya nggak pusing, nggak mikirin kalau seumpama bajunya udah kusam, bukunya sudah habis, itu sudah ada. Jadi memang PKH ini bisa membantu gitu ya Bu. Apakah selama mendapatkan PKH ini bisa membantu keluarga Ibu menjadi lebih mandiri secara finansial mungkin Bu? Alhamdulillah PKH emang membantu saya untuk mandiri, tapi kan bansos tidak selamanya ada. Makanya selagi saya masih sehat, masih bisa berdiri, saya masih bisa kerja. Ya saya kerja tidak selalu mengharapkan bansos yang suatu saat bisa hilang. Apakah dengan adanya menerima bantuan PKH ini, Ibu sekeluarga masih menerima tantangan untuk kedepannya Bu? Kalau masalah tantangan ada di saat suami lagi libur, nggak dipakai tenaganya karena buruh bangunan, di saat tantangan itu ada. Mungkin apa yang paling penting dilakukan nih menurut Ibu pada para penerima bantuan ini agar nantinya bisa semakin mandiri dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah misalnya? Kan tiap bulan selalu kumpulan pendamping selalu bilang uang bansos harap gunakan dengan benar. Jadi kita bikin usaha. Terus kita bikin mandiri, uang bansos jangan mengharapkan uang bansos terus. Ya kita bikin usaha, usahanya kita jual kembali biar mendapatkan uang kembali. Kalau ditanya soal manfaat terbesar yang Ibu rasakan selama menerima PKH dari tahun kemarin ini sebesar apa Bu? Sebesar apa ya, ya besar deh alhamdulillah gitu ya buat kehidupan aku yang nyekolahin anak 3, aku juga sembari kerja juga, suamiku buruh bangunan, ya alhamdulillah besar sih, jadi buat keluarga
Alhamdulillah rezeki. Baik, berarti kalau terakhir ini Bu, untuk harapan Ibu atas program PKH ini ke depannya akan menjadi seperti apa Bu? Harapan saya ya PKH programnya berjalan lanjut buat keluarga-keluarga miskin, terus turun ke lapangan biar jangan salah sasaran, biar tepat sasaran buat orang yang tidak mampu. Ya pokoknya lanjut terus buat program PKH. Baik, terima kasih banyak Ibu atas wawancaranya hari ini. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pengalaman yang dirasakan oleh Ibu Susana selaku penerima manfaat dari bantuan PKH ini dari pemerintah. Beliau menyebutkan kalau misalnya ternyata bantuan PKH ini bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga untuk sekolah anak, dan beliau juga menyebutkan untuk bantuan dari pemerintah ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga bisa membantu agar lebih mandiri dengan digunakan sebagai modal untuk usaha. Baik, sekian laporan dari kami pemirsa, saya Erlin Marlinda, kita kembali ke studio.